Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atem. Saya dosen pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya adalah pengampu mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan saya ajarkan pada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa ini membekali mahasiswa agar mampu menguasai konsep dasar pemberdayaan, kemudian pemberdayaan masyarakat desa dan posisinya dalam wacana pembangunan. Mata kuliah ini juga menerapkan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Juga melakukan evaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi keterampilan sosial. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap terdiri dari S2, S3, dan S6. Kemudian aspek pengetahuan yang terdiri dari P1, P2. Lalu aspek keterampilan umum yang meliputi KU1, KU3. Terakhir adalah aspek keterampilan khusus yang meliputi KK1 dan KK2. Capaian pembelajaran mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa ini terdiri dari 4, yaitu CPNK 1 hingga 4. Untuk mempelajari mata kuliah ini, setidaknya ada 8 bahan kajian yang akan kita bahas selama perkuliahan ini berlangsung, yang terdiri dari konsep pemberdayaan masyarakat desa, kemiskinan dan pembangunan berwawasan manusia, pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif kemiskinan multidimensional, model pemberdayaan masyarakat desa, strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat desa, metode pemberdayaan masyarakat desa, hingga pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa. Lalu referensi atau bahan belajar yang dapat saudara gunakan dalam perkuliahan pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa ini bisa Anda lihat di daftar berikut. Tidak lupa juga saya menghimbau agar rekan-rekan sekalian dapat mengakses berbagai literatur tambahan lainnya yang relevan dengan perkuliahan atau mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa, sehingga saya tidak membatasi ruang lingkup kajian saudara. Kriteria dan teknik pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari kuis, tugas mandiri, tugas terstruktur, proyek, partisipasi, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, project based learning, case study, dan tes tertulis. Sebagai bentuk evaluasi pemahaman dan kemampuan saudara sekalian, bobot penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai tugas maupun aktivitas belajar saudara sekalian yaitu terdiri dari aktivitas partisipatif, hasil proyek, penugasan mandiri dan terstruktur, kuis, ujian tengah semester atau UTS, juga ujian akhir semester. Yang mana jika diakumulasi total bobot penilaian mencapai 100%. Berikut video pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa pertemuan kedua dengan materi kemiskinan dan pemberdayaan. Berikut videonya. Selamat siang rekan-rekan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat untuk mengikuti kelas? Semangat ya. Walaupun cuaca agak panas kita sekarang ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa dapat menyimak perkuliahan hari ini. Baik, sebelum di sini hadir semua. Baik, sebelum kita mulai kelas hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Kopi disilakan untuk berdiri. Teman-teman, kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Manualnya, nanti isi juga manualnya itu akan jadi backup saja untuk aktifkan. Nah biasanya kalian ada yang hadir di kelas tapi isi sumber. Berikut kamu sedang dua kali, tidak ada dua kali. Kenapa? Oke, jadi untuk peringatan bagi kalian semua, kalau lebih dari 3 kali, nanti kalian tidak bisa ikut. Jadi saya harap kalian itu bisa melaksanakan jatah, itu jatah kalian 3 kali. Nanti people lihat ya, kalau lebih dari 3 kali kamu bisa ikut. Bahkan ulang di semester berikutnya. Baik.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemiskinan dan kemiskinan. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu terkait ini salah satu yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Oke, yang pertama yang kita dalam pembelajaran kali ini akan mencapai sub-PPUK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini yaitu memahami kemiskinan dan juga tentang pemberdayaan. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan itu apa kemiskinan dan bagaimana kemiskinan itu terjadi. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah ini sudah mahasiswa harus mampu mengidentifikasi model pemberdayaan pada masyarakat. Itu adalah sub capaian pembelajaran pada topik kali ini. Nah, secara umum mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana dan dan secara khusus ini ya, tadi setelah kita mulai secara khusus diturunkan lagi ada mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan konsep dan persoalan kemiskinan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami kemiskinan multidimensi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami masalah kemiskinan di pedesaan. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan harus mampu memahami terkait model persaudaraan yang akan diterapkan pada masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau menunjuk pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita bahas apa? Ya. Pembelajaran sebelumnya, yang pertama itu pembelajaran yang membahas konsep dan pengertian pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, tujuan dari prinsip pemberdayaan. Yang ketiga, pemberdayaan sebagai proses pembangunan. Dan terakhir, prinsip-prinsip pemberdayaan. Terima kasih. Proses pemberdayaan salah satunya ialah dengan bagaimana memampukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan agar kualitas hidup itu bisa meningkat. Level dan powerful. Oke, jadi pada kali ini kita akan fokus mengenai kemiskinan dan juga pemberdayaan. Ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan ya, referensi yang bisa kalian gunakan untuk menjadi bahan pelajaran. Yang nanti dilakukan referensi ini dan malas ya. Setelah ini silakan ulang kembali ke pelajaran ini. Oke? Nah, ini tadi yang akan kita bahas pada kali ini ada 4 poin. Yang pertama konsep kemiskinan, yang kedua kemiskinan multidimensi, ketiga adalah kemiskinan pedesaan, dan yang keempat adalah penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi. Baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita coba lihat dulu ya video yang saat ini. Nanti bisa lihat lagi. Dari video tadi, kira-kira apa yang saya tangkap? Apa? Oke. Ada yang lain? Situ rumahnya tidak layak, nutrisinya kurang mencukupi,
tapi anaknya juga banyak Pak. Oke. Ada yang lain apa yang dilihat? Saya ingin menambahkan Pak, untuk yang saya lihat itu mengenai video tersebut adalah tidak layakan rumahnya, dan juga banyak sekali anak sampai 12 itu, dan belum tentu mereka bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan kesehatan, apalagi untuk pendidikan, karena melihat juga keadaan bagaimana kehidupan mereka di video tersebut. Nah, ini pernah nggak kalian berpikir apa yang dipikirkan orang miskin tentang kemiskinan? Ada nggak kira-kira? Apa kira-kira orang tentang kemiskinan? Takdir. Itu dalam tekanan. Tidak. Ada nggak istilah bahwa hidup sebagai orang miskin itu adalah romansa, romantis? Nah, itu kan biasanya ada bahasa seperti itu, makan satu sendiri yang kedua, padahal susah. Tadi kan ada yang bilang tuh kemiskinan takdir, seolah menerima apa adanya. Itu adalah nuansa-nuansa keromantisan terhadap kemiskinan yang biasanya itu bertahan atas ketidakmampuan. Nah, tapi ini berdasarkan polling ya, ini polling yang dilakukan di seluruh negara yang dibandingkan dengan pendapatan per kapita di berbagai dunia itu, bahwa sebenarnya masyarakat yang hidup miskin dan hidup dalam kemiskinan itu tidak akan menganggap hasilnya bahwa kemiskinan itu adalah satu romansa, atau dalam artian rata-rata dan sebagian besar mereka tidak puas akan kehidupan mereka. Jelas ya, kalau berada dalam kemiskinan otomatis tidak akan puas. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu kebudayaan. Nah, kita kan minggu lalu kita bahas kebudayaan, masih ingat nggak? Kebudayaan itu adalah suatu upaya atau proses memperbaiki to improve atau kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat. Nah, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, Pak. Bagus sekali ya, masih ingat berarti minggu lalu. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kalau ini agak sebabnya kesadaran. Nah, kita sekarang belajar mengenai konsep atau memahami konsep kemiskinan. Ada juga sebenarnya banyak beberapa tokoh yang mengatakan tentang kemiskinan, tapi saya ambil 3 saja di sini. Ada dari tokoh, terus ada dari website sana, dan ada statistik. Menurut Philos Carter, poverty is a condition in which person is unable, tadi dikatakan, unable to maintain himself according to the standards of living of the community, and is unable to utilize his mental capacity. Jadi kemiskinan itu dipandang itu dan suatu kondisi seseorang yang tidak bisa memenuhi, tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang ada dalam masyarakat. Salah satunya baik secara fisik maupun mental, ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, itu adalah definisi yang disebutkan oleh World Bank. Menunjukkan World Bank itu mengategorikan atau menghitung bahwa kategori orang miskin itu pendapatannya itu tidak lebih dari 2,15 atau kurang dari 2,15 dolar. Kenapa itu kira-kira? $1 itu berapa sekarang? 16. Kalau dibagi 2, 30. Berarti 35 rupiah per hari. Nah, pendapatan orang miskin kategori miskin itu di bawah 35.000 per hari. Ada nggak dulu dikatakan mengenai kemiskinan ekstrim, itu sudah parah. Ternyata
kemiskinan multidimensional. Kemiskinan itu tidak hanya atas standar World Bank dan UN. Jadi ada standar lain yang telah dirumuskan bahwa kemiskinan itu tidak tunggal. Misalnya tadi standar UN itu hanya berdasarkan ekonomi, tapi sekarang proses kemiskinan itu sudah multidimensi. Multidimensi berarti dari berbagai layar-layar masyarakat itu berbeda. Nah, apa ya guys? Kalau diartikan di sini adalah multidimensional concept of our and experience of our planning. Nah, di sini overplanning. Jadi orang miskin itu bisa mengalami ketidakberuntungan atau kerugian dari berbagai elemen dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kita sudah mendapatkannya 35 juta kali. Tambah lagi mereka itu mengalami misalnya sakit, putus sekolah. Itu adalah layer-layer dari kemiskinan dan dimensi. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita bisa miskin, kita sakit dan tambah lagi tidak sekolah, overlapping. Itulah namanya overlapping sakit tempat ini. Maka ada untuk mengukur kemiskinan multidimensi ini. Nah, ini adalah indikator untuk mengukur kemiskinan multidimensi. Yang pertama, ya, multidimensi dikaitkan kemiskinan dikaitkan dengan kesehatan. Kesehatan itu dilihat dari gizi, kematian bayi, kematian anak. Jadi kemiskinan tidak hanya dikaitkan ekonomi saja. Jadi kan dalam suatu keluarga kekurangan makanan tidak bergizi, terus tingkat kematian bayi dalam suatu keluarga yang tinggi, sudah diberikan kemiskinan multidimensi. Dan kedua, pendidikan. Nah, seberapa banyak dalam anggota keluarga yang sekolah? Ada pendidikan tunggal atau ada saudara? Berapa banyak yang sekolah? Ya, berapa sekolah? Nah, jadi tidak untuk kategori miskin. Terus lama menempuh sekolah dalam suatu keluarga kan ada sekolah. Itu juga menjadi indikator. Selama ini kita lihatnya kan kemiskinan budaya, dapatannya berat. Tapi saat siapa tahu kan misalnya waktu mereka misalnya dari kategori musik, jumlahnya saya dapat lulus, tapi anak-anak sekolah itu harus menjadi. Kemudian living standard, bagaimana sanitasinya. Nah, sanitasi tahu tempat air, apa air, buat mereka itulah sanitasi. Ya, mandi, cuci, kakus. Zaman sekarang masih ada yang tidak bisa tetap menggunakan itu. Tidak ada. Nah, sebenarnya orang miskin kita tidak melihat seorang miskin, tapi sebagian itu orang miskin tidak cenderung punya anak banyak. Itu tadi karena mereka sama banyak sekali perbatasan. Salah satunya terkait kesehatan. Kemiskinan di pedesaan itu ternyata masih tinggi. Ada berapa persen kemiskinan di pedesaan? Kalau perkotaan, jadi mana yang tinggi? Pedesaan. Nah, ini salah satu yang dijawab dari pedesaan. Nah, jadi menurut data bahwa kemiskinan di pedesaan itu tinggi. Walaupun ya sekarang ada hasil penelitian di Indonesia mengatakan kemiskinan di pedesaan sudah cenderung menurun, tapi tetap saja secara persentase masih sekitar 14,16 juta jiwa. Nah,
itu karena apa? Ini, ya. Lack of akses tadi yang sudah disampaikan oleh Logika. Keterbatasan akan memperoleh akses. Kemudian keterbatasan untuk mengakses pendidikan. Terus pekerjaan sangat berhasil. Kemudian juga infrastruktur terbesar itu. Infrastruktur itu sangat berpengaruh karena mobilitas masyarakat akan terganggu kalau infrastrukturnya bagus, ya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, apa yang akan terjadi ketika terbatas semua muncul berbagai problema atau persoalan kebiasaan ya. Pertama, kesehatan ini hampir berbagai aspek kebiasaan kemiskinan akan selalu berkaitan dengan masalah kesehatan muncul. Ini adalah diskusi yang akan muncul. Kemudian masalah edukasi, pendidikan. Kemudian juga masalah tadi lapangan pekerjaan, ekonomi, ya, struktur ekonomi desa. Kemudian ini yang biasa yang dilihat muncullah berbagai konflik, baik itu konflik antar kelompok maupun individu atau bahkan tindakan yang bersifat kriminal. Namanya itu. Ya, jadi kalau masalah ini jangan dianggap enteng, kan kita berbagai langkah yang bisa kita lakukan sebagai sosiolog muda ini adalah sebagai kita sebagai masyarakat juga sebagai orang sosial harus mulai aware untuk memberdayakan seperti yang diulangi kita berarti kita harus mencoba untuk memformulasikan atau mengembangkan model pemberdayaan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, satu langkah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan modelnya disebut aktor. Ada authority, kemudian ada apa itu? Confident, competent. Ya, kemudian keyakinan, opportunity, dua kesempatan, terus responsibility, tanggung jawab, dan support. Nah, jadi masyarakat itu harus memberikan komitmen untuk mereka memberdayakan diri sendiri. Karena selama ini pembangunan memperbaiki objek harus jadi subjek diberikan kewenangan agar mereka berhak untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan ditumbuhkan kepercayaan diri. Jadi diyakinkan, kemudian diyakinkan bahwa mereka sebenarnya bisa untuk merubah diri mereka yang sebelumnya tidak mampu dapat mengambil peluang yang ada agar mereka mampu untuk mengakses hal-hal tadi. Ya, kemudian belajar nanti dan lagi kesempatan, kemudian bertanggung jawab. Jadi kesempatan akses mereka harus bertanggung jawab. Dan terakhir adalah perlu dukungan berbagai support system. Nah, itulah salah satu komponen ya untuk membangun model pemberdayaan yang tepat sasaran. Oke, sampai di sini kira-kira cukup jelas materi hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mau kalian salah satu yang kalian menunjukkan apa materi kita lakukan. Siapa yang mau mengumpulkan materi? Baik Pak, izin kumpulkan Pak. Berdasarkan dengan materi yang disampaikan oleh Pak, yang bisa saya sebutkan adalah kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang dimana contohnya adalah seperti kesehatan, pendidikan, dan juga makanan pokok. Yang bisa saya kumpulkan kedua yaitu adalah kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan perspektif ekonomi saja, tetapi juga bersifat multidimensional. Yang ketiga itu adalah persoalan kemiskinan di pedesaan terjadi
disebabkan oleh kurangnya dari berbagai akses seperti kurangnya infrastruktur dan juga lapangan pekerjaan. Yang keempat, sangat diperlukan model pemberdayaan dengan pendekatan strategis yang tepat sasaran. Itu bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ucen berarti menjadi indikator saya bahwa kalian sudah memiliki pengalaman tentang materi hari ini. Berarti sudah cukup jelas semuanya? Kali ini tugasnya mudah. Kita akan membuat proyek. Jadi kalian nanti akan membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, kemudian kalian mengidentifikasi persoalan kemiskinan modifikasi di sekitar pedesaan atau lingkungan kalian juga. Ya, nah nanti kalian juga ada tahapan proses. Jadi harus melakukan observasi dan juga wawancara. Nah, kedua, dan juga di dalam kalian ini melakukan observasi dan wawancara, kemudian jenis laporan untuk bisa tentunya yang di dalamnya memuat ini non-action. Kalau belum jelas, silakan bertanya. Saya Pak, Ya. kumpulkan tugasnya di mana ya Pak? Nah, kita akan membuat tugasnya melalui Google Classroom ya. Nanti kalau tolong dibuat ini ya. Nanti akan saya siapkan juga jika kalian mau jadi bisa ada teman-teman yang mau ini. Ada lagi? Cukup? Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Jadi kalian nanti silakan baca aja, akan saya share. Kita tidak akan membaca satu-satu, tapi poin-poin yang akan dinilai termasuk pendapat waktunya adalah 40. Jadi sama, karena ini adalah proyek. Ya, jadi nanti kayak satu-satu lapangan, nanti akan membuat laporan perkembangan. Sekian, terima kasih. Tapi saya juga mau kalian nanti mengevaluasi pembelajaran kita. Silakan diisikan ya, ini barcode-nya silakan nanti diisi dan poin-poin ada pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi pembelajaran saya. Saya rasa perkuliahan di pertemuan tugas ini kita tutup sampai di sini dan akan kembali pada minggu depan. Silakan pelajari topik untuk pertemuan berikutnya. Oke, sudah ada referensinya kan? Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.